Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan sharing tentang informasi beasiswa. Nah, aku harap kalian tonton sampai habis dan jangan di skip ya. Oke, happy watching. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang beasiswa yang buka di awal tahun, yaitu di tahun 2024. Beasiswanya yaitu beasiswa Kemenkes 2024. Simak syarat daftarnya untuk D3 sampai S3 untuk tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI menyiapkan lebih dari 2.000 beasiswa untuk program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, subspesialis, dan kedokteran keluarga layanan primer pada tahun 2023. Pendaftaran program bantuan biaya tugas belajar Nakes dan SDMK tahun 2024 akan dibuka pada tanggal 5 Januari 2024 dan ditutup pada tanggal 10 Februari 2024. Jadi, maksimalkan waktunya selama sebulan ini ya. Untuk mendaftar, calon penerima beasiswa harus memilih program beasiswa yang sesuai dengan minat atau jurusan yang akan diambil, mengisi formulir dan membuat username serta password, login ke sistem dan melengkapi profil dan biodata, mengunggah dokumen persyaratan sesuai program bantuan, dan mengirim permohonan pendaftaran. Menurut Kemenkes, program beasiswa ini bertujuan untuk menyediakan tenaga kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, beasiswa ini diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan SDM yang berstatus sebagai PNS dan tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan program Nusantara Sehat. Syarat penerima beasiswa tugas belajar yang diberikan Kemenkes yaitu 1. Sudah bekerja dan diangkat menjadi PNS minimal 1 tahun, mendapatkan izin dan persetujuan dari atasan tempat bekerja. PNS yang berasal dari daerah harus mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian daerah, lulus seleksi administrasi dari Sekretariat Unit Utama atau Dinkes Provinsi dan seleksi akademik dari institusi pendidikan tempat tugas belajar dilaksanakan. PNS yang jabatannya struktural atau fungsional dapat dibebaskan dari jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter, melampirkan surat pernyataan kesediaan ditugaskan kembali pada unit kerja pengusul, melampirkan surat pernyataan tidak akan mengajukan tugas belajar sebelum menyelesaikan kewajiban masa pengabdian selama 2 kali masa tugas belajar. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat selama 2 tahun terakhir dan dinyatakan oleh pimpinan unit kerja pengusul. Gelar terakhir sudah tercantum dalam SK kepangkatan atau surat percantuman gelar pendidikan terakhir. Bagi pendaftar D3 ke D4, S1, S2 profesi berusia maksimal 45 tahun dan pendaftar S2 ke S3 berusia maksimal 50 tahun per 1 September 2024. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya bagi peserta yang sudah pernah tugas belajar, tidak mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai penerima beasiswa, tidak sedang dalam proses pindah kerja ke instansi lain, tidak menerima beasiswa dari sumber lain, pendaftar yang telah mengikuti tes tugas belajar sebelumnya harus sudah mengabdi minimal 2 kali masa pendidikan tugas belajar sebelumnya, belum memiliki gelar sesuai dengan jenjang yang akan ditempuh, beasiswa hanya berlaku untuk kelas reguler. Peminatan yang diambil harus linear dengan pendidikan sebelumnya. Pendaftar yang merupakan calon peserta tugas belajar ongoing atau partial memiliki minimal sisa masa pendidikan masa lebih dari atau sama dengan 2 semester sesuai kurikulum. Calon peserta Pasca Nusantara Sehat yaitu melampirkan ijazah pendidikan terakhir, melampirkan surat keputusan pengangkatan peserta penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat dari Kemenkes, melampirkan surat keterangan selesai masa penugasan untuk penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat dari Dinkes daerah, kota, kabupaten tempat bertugas, melampirkan rekomendasi dari Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, sudah menyelesaikan masa penugasan sesuai ketentuan perundang-undang, mendaftar paling lama 3 tahun setelah masa penugasan Nusantara, sehat jasmani dan rohani, dibuktikan surat keterangan dokter, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, tidak sedang dalam proses pidana atau menjalani hukuman tindak pidana, tidak pernah diberhentikan, gagal atau dibatalkan dalam beasiswa Kemenkes,
lulus seleksi administrasi di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dan lulus seleksi akademik di institusi pendidikan yang dituju. Ini dia surat edarannya, kalian bisa klik link di description box supaya lebih jelas tentang peraturan, persyaratan, dan tata cara daftarnya, dan apa aja yang nggak boleh dilakuin selama program beasiswa dan ketentuan program beasiswanya. Di link berikut ini, biaya pendidikan dokter spesialis, subspesialis, dokter gigi spesialis, dan lain-lain. Kalian bisa cek di websitenya untuk lebih detailnya, nanti akan aku kasih di description box. Thank you.